by Win. Halo, ketemu lagi di channel saya, Om Wit Bukan Main. Kali ini saya mau bikin video bagaimana caranya ganti oli mesin Innova bensin. Innova bensin ini tahun 2006 dan mesinnya belum Euro 2 atau Euro 2. Jadi saya mau ngerjain sendiri di rumah penggantian oli mesinnya. Oli kali ini saya menggunakan oli Fastron Techno ya. SAE-nya 10W40 dan apinya api SN. Ini adalah oli sintetik ya. Kalau Innova itu kapasitas oli mesinnya 5,6 liter. Dan di sini saya beli 6 liter oli. Jadi 4 liter dalam kemasan 1 galon ini dan 2 liternya di kemasan yang 1 liter ya. Masing-masing ini 1 liter. Terus saya nanti pas sebelum oli mesin lamanya saya tap, saya mau tuangin engine flush. Ini fungsinya untuk membersihkan kerak-kerak atau kotoran-kotoran yang sifatnya ringan yang ada di dalam mesin. Terus filter olinya juga diganti. Dan yang terakhir itu ganti busi. Saya pakai merek NGK ya. Untuk harganya sendiri saya mulai dari olinya dulu. Ini Fastron Techno 1040 yang kemasan galon 4 liter, harganya Rp290.000. Dan yang ukuran kemasan 1 liter, ini 1 galon ini seharga Rp75.000, dikali 2 jadi Rp150.000. Kemudian ini Denso filter oli sekitar Rp45.000 dan ini businya Rp80.000. Kemudian engine flush ini Rp50.000 STP. Harga ini untuk di wilayah Tangerang Selatan ya, Tangerang Selatan dan sekitarnya. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu ini ya, jerigen bekas, ini untuk menampung oli bekasnya. Kemudian kunci 14, ini kunci ring ya, nomor 14 untuk membuka baut tap oli mesin di bagian bawah. Kemudian corong oli, ini corong oli yang besar untuk memasukkan oli yang baru ke dalam mesin. Corong ini belalainya bisa dilepas ya. Ya, bisa dilepas, bisa kayak gini atau disambung lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ini kita nyalain dulu ya mesinnya sampai suhu normal. Jadi sebelum dituang engine flush itu bagusnya dipanasin dulu mesinnya sampai suhu normal. Nanti habis itu baru kita tuang engine flush. Penggunaan engine flush sebenarnya selera masing-masing ya. Jadi boleh digunakan, boleh enggak. Ini hanya tambahan aja. Jadi untuk membersihkan kotoran-kotoran atau kerak-kerak yang sifatnya ringan di dalam mesin ya. Jadi untuk membersihkan jalur-jalur oli yang di bagian atas maupun yang di bagian karter. Tetapi ini selera ya, boleh dipakai boleh enggak, dan bukan sebuah keharusan. Ini mesinnya sudah mencapai suhu normal dan selanjutnya engine flushnya siap kita tuang ke dalam mesin. Kita buka engine flushnya.
Jadi untuk satu kaleng ini untuk satu mesin sampai habis ya. Kita tuang. Kita tutup lagi. Habis itu kita starter mesinnya, kita hidupkan selama 15 menit dan biarkan idle atau stasioner. Kita biarkan mesinnya idle atau langsam selama 15 menit. Oke, kita matiin mesinnya. Mesin yang sudah dipakai engine flush itu wajib ganti filter olinya ya. Nah, ini filter olinya kita tinggal buka aja. Kalau keras kita bisa bantu pakai kunci mangkok atau kunci segitiganya yang buat filter oli. Ini dia oli bekasnya, sudah di tap ya. Ini kondisinya hitam pekat, udah kotor ya. Ini kalau dibiarin bisa merusak mesin. Dan karena sudah tercampur sama engine flush, jadi teksturnya nih lebih encer. Oke, sekarang kita pasang ini filter olinya. Saya pakai merek Denso ya. Di sini saya masangnya tanpa dituang oli dulu, karena posisi celah di kolong yang sempit, takutnya kalau dituang oli dulu itu malah tumpah-tumpah. Jadi nggak saya kasih oli dulu, langsung dipasang aja nggak apa-apa. Cuman sebelum dipasang, di o-ringnya ini jangan lupa diolesi sedikit oli biar dia nggak ngelipet ya pas dipasang nanti. Kita kasih oli pinggirannya. Habis itu kita pasang ke mesinnya. Ini adalah pemasangan filter oli ya. Mengencangkannya cukup pakai tangan. Ya dikencangkan sedikit ya, nggak usah terlalu kencang. Nanti pas mau ngelepasnya lagi susah. Cukupnya aja. Cukup. Dan pastikan juga ini baut tap olinya di bagian karternya sudah dikencangkan ya dengan sempurna. Dan setelah itu oli mesin siap diisi. Kita buka dulu tutupnya. Kemudian kita taruh corong biar olinya nggak tumpah kemana-mana. Ini pertama galon yang gede dulu ya, kita tuang.
tuang botol yang kecilnya. Ini baru 5 liter ya. Kapasitas olinya 5,6. Jadi setelah ini kita tuang botol yang 1 liter tapi setengahnya. Kira-kira aja. Dan lakukan penggantian oli mesin setiap 5.000 km. Satu botol lagi yang 600 ml-nya kita tuang sekitar segini ya. Sekitar segini. Kita sisain. Habis itu nanti kita cek ketinggiannya di dipstick oli mesinnya. Dikit lagi. Oke, sisa segini ya. Kalau sudah, kita turunin corongnya. Kita cabut dipstick. Kemudian dilap. Dan ini kalau biar tahu olinya sudah sesuai apa belum, bisa lihat dari 2 titik ini. Kalau sudah di atas 2 titik ini, tandanya oli mesin sesuai literannya ya. Ya, sudah di atas 2 titik segini, dan kita tinggal nyalain mesin. Kita tutup. Terus kita starter. Dipastikan dulu ya, nggak ada di sekitaran mesin, nggak ada kunci-kunci atau obeng-obeng yang tertinggal. Karena nanti kalau nyala mesinnya, kalau ada obeng tertinggal bisa masuk ke dalam sini, bisa bahaya. Jadi dipastikan dulu nggak ada peralatan-peralatan bengkel yang ketinggalan di sini. Oke, jadi sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menontonnya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini, Om Wit Bukan Main. Di like videonya, di komen, dan di share. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Fix by Om Wit.